Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Ada Flores. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberikan izin untuk bisa berjumpa di hari ini. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, semua apapun yang kita lakukan lebih baik dari hari kemarin dan berkah. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, ini kebetulan hari ini saya ada kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu, kita sharing bersama. Apa itu? Tanaman kadaka, atau mungkin orang menyebutnya paku sarang burung, dan biasanya dalam bahasa ilmiah disebut sebagai Asplenium nidus, seperti itu. Saudaraku, bagi yang baru menemukan channel Ada Flores, jangan lupa subscribe dan tutul tanda lonceng supaya saya tambah semangat untuk berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, dan apa saja yang menjadi proses dalam saya merawat tanaman hias khususnya anggrek. Saudaraku, di sini tanaman kadaka yang saya miliki hanya satu jenis, yaitu yang jenisnya paku sarang burung atau kadaka yang standar banyak orang miliki. Nah, kalau yang di luar pulau atau mungkin rumah yang di daerahnya masih banyak sekali tanah-tanah yang luas, lapang, pohon-pohon besar, banyak tumbuh dengan liar di alam-alam bebas, di alamnya itu kadaka-kadaka seperti ini. Inilah cikal bakal dari salah satu media tanam anggrek kita, yaitu yang sering dikatakan sebagai moss hitam atau akar kadaka. Ya, inilah tanamannya dari kadaka tersebut, saudaraku. Untuk kepentingan berbagi ilmu hari ini sengaja saya turunkan dari tempat biasanya dia hidup, di pot seperti ini. Ini kebetulan salah satu dari plant yang saya miliki. Ini mari kita lihat lebih seksama. Ini memang sudah saya lepas dari medianya. Yang medianya hanya tanah dan sekam bakar seperti itu, saudaraku. Nah, seperti inilah. Nah, ini mari kita lihat lebih dekat, saudaraku, supaya lebih jelas. Seperti inilah tanaman dari kadaka ini. Nah, seperti ini, saudaraku. Nah, seperti inilah. Ini memang sengaja saya ambil supaya lebih jelas seperti itu. Nah, dari kadaka inilah asal moss hitam atau akar kadaka. Nah, nanti akan saya perlihatkan tanaman kadaka yang saya sudah miliki yang besar sekali. Itu yang akar kadakanya sudah bisa kita lihat lebih jelas lagi. Nah, seperti itu, yang sudah tertanam kurang lebih jalan 2 tahun. Seperti itu, sudah besar dan subur sekali. Nah, seperti kita ketahui, kadaka itu, saudaraku, ada berbagai macam jenis dan berbagai macam harga sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kalau ini hanya standar ya, saudaraku, sama mungkin kebanyakan yang dimiliki para pecinta tanaman hias dimanapun. Hanya seperti ini yang saya miliki. Kebetulan saya memiliki 2 plant dan sudah saya perbanyak dengan tabur bibitnya. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkannya bibit dari kadaka ini. Nah, ini dia, saudaraku, bagi pecinta tanaman hias. Mari kita perhatikan, monggo disimak dari awal hingga akhir. Ini tanaman kadaka
yang saya tempel di pohon belimbing wuluh. Ini kalau di tempat saudaraku namanya belimbing apa ya? Kalau di tempat kami belimbing wuluh. Belimbing yang kecil-kecil biasanya dipakai untuk sayur asam, pepes, belimbing sayur lah, bukan belimbing buah. Nah seperti itu ada buahnya itu. Nah ini saya tempel saja saudaraku. Ternyata jalan 2 tahun sudah seperti ini, benar-benar seperti sarang burung saudaraku. Nah ini bisa kita simpulkan, selain kadaka ini kita tanam di media tanam, ternyata kadaka ini juga bisa hidup subur walaupun kita tempel di pohon hidup. Seperti di alamnya ya saudaraku, yang tumbuh mungkin di pohon kelapa sawit, bagi yang tinggal di luar pulau, mungkin di pohon pinang, atau mungkin di pohon-pohon beringin. Nah biasanya memang tumbuh di pohon-pohon yang besar. Nah ini saya tempel saja saudaraku. Saya juga tidak menyangka kalau pohon atau tanaman kadaka ini bisa subur seperti ini. Ini luar biasa, ini besar sekali dan indah sekali, cantik sekali. Nah ini dia yang dimaksud dengan akar kadaka saudaraku. Ini akarnya ini saudaraku. Nah inilah yang bisa diolah menjadi media tanam anggrek, yang biasa kita kenal dengan akar kadaka atau moss hitam. Nah ini kita panen, kita potong, kita rendam terlebih dahulu, baru kita bersihkan, baru kita olah lagi, kita cuci lagi, baru kita jemur. Nah itu akan menjadi akar kadaka, sudah bisa kita gunakan sebagai media tanam. Seperti itu saudaraku. Nah bagaimana cara memperbanyak dari tanaman kadaka ini? Mari kita ikuti saudaraku. Semua jenis tanaman paku-pakuan, pakis, itu memiliki spora saudaraku. Kebetulan di tanaman kadaka ini sporanya itu ada di balik daun yang sudah tua saudaraku. Nanti saya tunjukkan, untuk kepentingan video ini akan saya potong beberapa daun lah. Nanti saya tunjukkan di mana letak sporanya. Nah mungkin bisa ini, sebelum saya potong saya tunjukkan terlebih dahulu nih. Nah ini saudaraku, di balik daun inilah sporanya, yang coklat-coklat ini saudaraku. Nah nanti untuk kepentingan video hari ini akan saya potong dan saya tunjukkan bagaimana kita mendapatkan spora-spora ini dan bagaimana kita memperbanyak tanaman kadaka ini. Ini di balik daunnya yang sudah tua ya saudaraku, akan mengeluarkan spora-spora seperti ini. Nah inilah bibit dari kadaka-kadaka yang bisa kita tanam dan kita perbanyak. Mari saudaraku, saya tunjukkan bagaimana cara kita mendapatkan bibit dari kadaka ini. Nah ini saudaraku, mari kita perhatikan. Ini daun yang sudah saya potong. Ini daun yang tua ya saudaraku, pasti akan mengeluarkan spora seperti ini. Yang coklat-coklat ini saudaraku, ini adalah spora. Ini adalah spora. Nah caranya kita panen saudaraku spora ini. Nah kita seset saja saudaraku dengan alat, boleh dengan pisau, boleh. Nah ini yang coklat-coklat ini saudaraku, ini adalah spora. Semua jenis pakis-pakisan, jenis tanaman paku memiliki spora ya saudaraku. Dari situlah kita bisa memperbanyak tanaman-tanaman tersebut. Nah seperti ini saudaraku. Nah dari spora-spora inilah kita siapkan media tanam yang kita pakai. Otomatis tidak bisa langsung kita tempel gitu, tidak bisa saudaraku ya, harus kita tabur. Kalaupun di pohon hidup ya kita tabur di pohon hidupnya, tidak langsung bisa kita langsung tempel terus langsung gitu, tidak bisa. Kita tabur dulu supaya menjadi bibit seperti itu. Nih yang satunya lagi kita panen juga supaya lebih banyak, supaya kelihatan ya saudaraku dimanapun pecinta tanaman hias seperti inilah. Nah kalau kita ingin mendapatkan sporanya seperti inilah, tetapi kalau kita ingin langsung memperbanyaknya, nah dari ini saudaraku, tanaman yang tadi yang tidak terlalu besar, nah, bisa kita belah saudaraku seperti ini. Ini kita belah saja sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin berapa, dibagi 2 bagus, dibagi 3 juga, tapi jangan terlalu kecil saudaraku ya, supaya masih memiliki akar, supaya bisa hidup. Ini dibagi 2, bisa saudaraku, dibagi 2.
lalu kita tempel di pohon, satu bagian ditanam di media tanam juga bisa. Seperti itu saudaraku, itu pasti bakal hidup. Yang penting akarnya juga masih ada. Seperti itu saudaraku, kalau memperbanyaknya dari pohon yang sudah kita miliki. Baik saudaraku, ini saya lanjutkan. Ini saya beri contoh beberapa spora yang sudah saya tabur di pohon mangga, pohon yang masih segar, masih hidup. Ini alhamdulillah ada beberapa spora yang bisa tumbuh atau hidup. Nah ini ada beberapa nih. Nih satu, nih saudaraku, dua, tuh daunnya sudah terlihat besar-besar. Nah seperti itu saudaraku. Nah ini saya tabur saja sporanya saudaraku, nanti sudah agak besar baru kita bisa pindahkan. Mau ditanam tetap di situ juga bagus. Kalau mau dipindahkan di pot juga bisa. Tunggu agak besar sedikit kalau dipindahkan di pot ya saudaraku. Apalagi kalau lahan atau halaman saudara pencinta tanaman hias, penyimak channel Adoforest, luas sekali, bakal indah sekali kalau kadaka ini dijajar di pot-pot yang besar gitu, bakal indah sekali. Atau di pohon yang besar, disusun dengan rapi seperti itu, bagus sekali. Dari tanaman yang sederhana ini ternyata dari sinilah kita dapatkan salah satu media tanam dari anggrek. Ini yang saya tanam di pohon belimbing wuluh ya saudaraku, belimbing sayur. Nah itu mari kita lihat tuh, buahnya juga sedang rimbun itu ya. Ini jalan 2 tahun nih saudaraku saya tanam, udah seperti sarang burung seperti ini, bagus sekali, subur sekali. Ini beberapa saat nanti bakal saya panen akar-akarnya, akan saya olah menjadi media tanam untuk anggrek-anggrek saya. Seperti itu. Mungkin hanya itu saudaraku yang ingin saya bagi, sedikit ilmu kita belajar bersama bahwasanya dari tanaman sederhana ini yang mudah sekali kita dapatkan. Apalagi mungkin yang di luar pulau, tanaman ini bukanlah tanaman yang asing, banyak sekali bisa didapatkan di mana-mana. Nah ini kalau di kota ada harganya ya saudaraku, bisa dari harga 20.000 sampai 300.000 mungkin kalau sudah besar sekali, dan bisa menghias halaman rumah kita walaupun dari tanaman yang sederhana, kadaka atau paku sarang burung seperti ini. Nih kalau halamannya luas pasti sangat indah saudaraku ya, disusun dengan rapi di pot-pot yang besar dan pot-pot yang cantik seperti itu, bakal indah sekali halaman rumah kita. Seperti itulah saudaraku. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Monggo di share supaya lebih bermanfaat video ini bagi banyak orang. Terima kasih atas support dan dukungannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ketidaksempurnaannya. Monggo like dan komen dengan senang hati. Salam satu hobi. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tutul tanda loncengnya.